Hai, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Mentardi Inianti. Saya dari kelas AB5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tes 1 saya seputaran public relation. Nah, pertanyaan pertama itu adalah apa itu public relation? Secara etimologis, public relation itu dibagi menjadi dua kata. Yang pertama itu adalah public yang berarti publik, relation yang berarti hubungan. Di sini public relation mempunyai kepentingan sebagai pemegang atau dipercaya untuk sebagai support suatu perusahaan ataupun usaha agar perusahaan dan usaha itu berjalan dan berkembang dengan baik. Adapun public relation di sini juga adalah semua komunikasi, semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu dari luar ataupun dalam suatu organisasi, dengan semua publiknya untuk mencapai tujuan yang spesifik dan saling percaya. Nah, yang kedua itu adalah pertanyaannya sejarah singkat PR di dunia dan di Indonesia. Di dunia sendiri, PR itu masuk pada tahun 1930-an dan 1940-an, yang dimana pada saat itu dunia membutuhkan ataupun usaha di dunia membutuhkan untuk PR, untuk mendukung sebuah aspek-aspek promosi dan membangun citra pada perusahaan tersebut. Dan di Indonesia sendiri masuknya PR itu pada tahun 1998 pada masa Orde Baru, yang dimana sudah adanya pengakuan untuk kebebasan berkomunikasi pada saat itu. Dan PR di situ lebih berkembang dan sekarang sudah mampu untuk menjalin komunikasi yang lebih baik lagi untuk membangun citra positif. Yang ketiga itu adalah pertanyaannya perbedaan PR, marketing, advertising. Nah, kalau PR di sini berbicara tentang untuk membangun sebuah citra-citra positif perusahaan pada publik. Misalnya sejarah berkembangnya perusahaan itu, seperti apa perusahaan itu, dan apa-apa saja yang telah dilakukan perusahaan itu sejauh ini gitu. Kalau marketing berbicara tentang riset pasar, analisis pasar, seperti apa target pasarnya, seperti harga produk yang akan dipasarkan, bagaimana misalnya packaging sebuah produk untuk menarik sebuah konsumen. Nah, kalau advertising berbicara tentang iklan. Kalau iklan di sini yaitu bentuk menyampaikan pesannya secara persuasif melalui media massa, seperti contohnya di TV ataupun yang untuk zaman sekarang itu berada di Instagram misalnya, untuk menarik sebuah konsumen agar tertarik pada produk perusahaan. Dan yang keempat, apa peran dan fungsi PR? Nah, yang pertama itu peran PR adalah menjadi penasehat ahli bagi manajemen, dan yang kedua itu fasilitator komunikasi, yang ketiga adalah fasilitator proses pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalahnya di sini PR juga harus bekerja sama dengan divisi-divisi lain seperti brand ambassador, siapa yang akan digunakan untuk menambah citra baik lagi terhadap perusahaan. Dan yang keempat adalah teknik komunikasi. Dan fungsi PR di situ adalah yang pertama memberikan penerangan kepada masyarakat, dan yang kedua memberikan atau mengubah sikap masyarakat secara langsung, Dan yang ketiga berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu perusahaan kepada publiknya. Dan yang kelima itu adalah apa yang harus diri sendiri miliki untuk minimal untuk menjadi seorang public relation. Nah, menurut saya itu adalah mampu berkomunikasi dengan baik. Misalnya menjelaskan sesuatu itu dengan jelas dan jernih sehingga pendengar dapat mendengarkan kita secara jelas juga, dan mampu juga menerangkan secara lisan atau bahkan visual melalui gambar ataupun foto-foto. Dan yang kedua adalah mampu menghadapi semua aneka ragam
makhluk karakter pribadi seseorang, maksud saya, yaitu berusaha memahami bagaimana sifatnya dan berusaha untuk bersikap bertoleransi agar yang kita hadapi tanpa harus menjadi seorang pengikut gitu. Dan di sini juga minimal untuk menjadi seorang public relation itu kita harus mampu mendengarkan ataupun membangun image-image yang baik kepada publik kita sendiri. Misalnya publik kita sendiri itu seperti di lingkungan masyarakat, seperti apa kita harus bertindak kepada mereka dan seperti apa kita harus berkomunikasi yang baik dengan mereka. Dan menurut saya ini sajalah yang dapat saya jelaskan mengenai tes 1 saya, dan terima kasih.